Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Salsabil Syafi karya Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 76 pada babul mad, yaitu bacaan panjang. Sebelum kita masuk ke bait-baitnya, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa mad ini lawannya adalah al-qasr. Al-qasr. Jadi lawan dari mad adalah al-qasr. Kalau mad itu panjang, maka al-qasr itu adalah pendek. Nah, sesuatu disebut sebagai mad, bacaan mad minimalnya adalah 2 harakat sampai 6 harakat. Jadi 2 sampai 6 harakat saja. Adapun tingkatan panjangnya ada yang disebut sebagai al-qasr. Ini 2 harakat. Kemudian fuwaiqul qasr. Di atasnya sedikit, fauqa, tasghirnya fuwaiq. Fuwaiqul qasr 3 harakat. Kemudian at-tawassut. At-tawassut 4 harakat. Fuwaiqut tawassut 5 harakat. Dan at-tul atau al-isba'. Ini 6 harakat. Baik, ini istilah di dalam panjang ya. Jadi walaupun tadi dijelaskan mad itu lawannya adalah al-qasr, mad itu lawannya adalah al-qasr, tetapi di dalam lingkup mad ada istilah al-qasr lagi, ada qasr lagi. Al-maddu lawannya adalah al-qasr. Jadi mad sendiri itu dari 2 sampai 6 harakat, sedangkan al-qasr itu 1 harakat. Nah, al-qasr yang merupakan lawan dari mad itu beda dengan al-qasr yang bagian dari mad. Paham ya? Jadi ibaratkan ini perumahan mad. Perumahan mad ada yang namanya rumah al-qasr. Sedangkan lawannya adalah kampung misalnya. Kampungnya itu juga al-qasr juga, qasr juga. Maka qasr yang lawan dari mad beda dengan qasr yang ada di dalam lingkup mad. Itu maksudnya. Ya, kalau pembacaan mad disebut qasr, oh itu berarti maksudnya 2 harakat. Silah qasirah, itu berarti 2 harakat maksudnya. Nah, ini istilahnya al-qasr, fuwaiqul qasr, at-tawassut, fuwaiqut tawassut, dan at-tul atau al-isba'. Dan terkait dengan mad ini, berdasarkan riwayat yang masyhur yang sering dibawakan pada pembahasan mad, yaitu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sedang menyimak bacaan seseorang yang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka ini tidak dibaca dengan mad, tidak dibaca dengan lebih panjang maksudnya.
Dibacanya hanya 2 harokat saja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Secara makna, mau dia 2 harokat atau lebih dari 2 harokat, misalkan 4 atau 5 atau 6, maka secara makna sama atau tidak? Sama. Jadi tidak ada perubahan makna sebenarnya. Hanya saja kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegurnya. Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan begini Rasulullah membacakannya kepada saya. Fa kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman? Lantas bagaimana beliau membacakannya kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddaha, maka dipanjangkan. Walaupun tidak berubah maknanya, tidak sampai mengubah makna, dan itu lahan khafi, tetap beliau tegur. Karena bukan begitu Al-Quran dibaca. Demikian. Maka ini pentingnya kita mempelajari tajwid, bahkan yang tidak sampai mengubah makna pun juga harus ditegur, harus dikoreksi. Apalagi yang sampai mengubah makna, demikian. Baik. Kita baca babul maddi. Wa'allifil madda bihadzal haddi italatu sawti biharfil maddi. Wa'arifil madda, dan definisikan mad. Arrafa yu'arifu ta'rifan, maksudnya mendefinisikan, ya. Pengertian maksudnya adalah definisi. Dan definisikan mad bihadzal haddi dengan definisi berikut ini. Apa itu? Italatu sawt biharfil maddi. Ba-nya di sini adalah sababiyah. Memanjangkan suara dengan sebab adanya huruf mad. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw sukun, ya sukun. Ini hurufnya. Wayin, waw sukun, alif dan ya sukun. Ini huruf mad. Ini disebut sebagai harfu maddin walinin. Huruf mad dan huruf lin. Jadi kalau hurufnya alif, waw sukun, ya sukun. Adapun kapan dibaca sebagai mad, maka alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Gampang ini. Sedangkan dibaca lin adalah saat ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah. Ini dibaca lin. Baik. Kita lanjutkan. Hurufuhu wawun wa ya wa alifu sakanna an jinsin kafa wa fi wa fu. Nah, hurufnya ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Sakanna, ini kembali kepada semua. Semuanya tadi sukun. Waw dalam kondisi sukun, ya dalam kondisi sukun, dan alif selalu sukun. Maka alif itu wa alfun wa fathun qabla alfin yultazam. Jadi harus. Alif itu selalu sukun. An jinsin, jika harokat sebelumnya adalah yang sejenis dengan huruf mad tersebut. Maksudnya, wawu yang sejenis adalah dhammah. Ya sukun yang sejenis adalah kasrah. Alif yang sejenis adalah fathah. Disebut sejenis karena apa? Wawu itu adalah asal dari harokat dhammah. Ya itu adalah asal dari harokat kasrah, dan alif adalah asal dari harokat fathah. Ya. Makanya secara makhraj, ini faedah tambahan pada makhrijul huruf. Secara makhraj, harokat itu makhrajnya di al-jauf. Ya kan, kalau yang kita tahu kan al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad. Betul kan? Huruf-huruf mad itu berapa harokat minimalnya? 2 harokat. Kependekan dari 2 harokat berapa? 1 harokat. Berarti harokat adalah kependekan dari mad. Mad kepanjangan dari harokat. Maka baik itu huruf mad ataupun harokat, dua-duanya keluarnya dari al-jauf. Tetapi di kitab-kitab tajwid nggak ada itu, Ustaz. Harokat tempatnya di al-jauf. Ya memang harokat kan bukan huruf. Harokat bukan pembahasan huruf dia kan. Harokat itu sendiri, bagian sendiri, bukan huruf. Hanya saja kalau membahas tentang mad, maka kependekan dari mad adalah harokat. A jadi a, ba jadi ba, maka kepanjangan. Paham ya? Sehingga saat mengucapkan harakat kita keluarkan dari al-jauf. Walinu min hal ya wa wawun sakana. Silakan. Min ba'di fathin nahwu kaifa qawluna.
Wallinu dan sifat lin, di sini maksudnya sifat lin, bukan matlin ya, belum membahas tentang matlin, belum ini. Ini wallinu maksudnya sifat lin. Seperti disebutkan wasofiru, maksudnya sifat sofir. Gitu. Ya, warrokhawatu, sifat rokhawah. Gitu. Maka wallinu sifat lin. Demikian. Dan sifat lin minha, ay min hadhil ahruf ats-tsalatsah, dari 3 huruf tadi. Minha kembali kepada al-huruf yang 3 tadi, yang diambil adalah al-ya wa wawun sakana, yaitu ya sukun dan waw sukun. Mim ba'di fathin, yang ada setelah fathah, berarti ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Nahwu kaifa qauluna, seperti kata kaifa qauluna. Ada yang ingin bertanya? Sifat lin seperti kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil innama qauluna. Baik, itu panjang atau pendek? Sifat lin itu panjang atau pendek? Siapa yang bisa menjelaskan dengan tepat? Sifat lin itu panjang atau pendek? Siapa? Angkat tangan dulu. Kaifa dan qauluna, panjang atau pendek? Angkat. Fadhal ya. Pendek. Benar. Tapi kayak ada panjang-panjangnya tuh. Kaifa qauluna. Konsekuensi dari sifat rakhawah. Jadi sifat lin itu pendek. Kayak ada panjang-panjangnya itu apa? Itu adalah aliran suara ya. Konsekuensi dari sifat rakhawah. Kan sifat rakhawah kalau sukun mengalir kan? Seperti as. Baik. Ad. Ngalir. Maka waw dan ya punya sifat rakhawah, sehingga saat sukun ada aliran suaranya. Kaifa. Baik, yaumi qauluna. Baik, tangan Syekh. Antum bawa nih sama teman-teman antum. Biar enggak ngantuk antum. Fadhal. Nih sama Syekh Khalilullah. Tafadhal Syekh. Sama-sama ya. Taib, sudah selesai. Sekarang pembagian mad dan sebab mad far'i. Kita baca, wal maddu qul asbabuhu syai'ani. Hamzun sukunun walahu qismani. Asli idzal maddu khala 'anis sabab. Far'i idza biwahidin minhu istahab. Baik. Perhatikan di sini. Wal maddu, dan mad itu qul, katakanlah, asbabuhu, sebab-sebabnya, syai'ani, ada 2 macam. Apa itu? Hamzun sukunun. Ada hamzah dan ada sukun. Di sini maksudnya asbabuhu sabab lafzi. Sabab lafzi. Sebab secara lafaz ini. Karena nanti ada sebab secara makna. Sebab ma'nawi. Ada sebab ma'nawi itu seperti misalkan mat ta'zim atau mat tabri'ah gitu ya. Jadi bukan secara lafaz tapi secara makna itu. Untuk menunjukkan atau menggambarkan makna tertentu. Nah, maksud daripada sabab di sini adalah sebab lafzi. Sebab lafzi ada 2, yaitu hamzah dan sukun. Walahu qismani, dan mad itu ada 2 macam. Kalau tadi sebab mad, maksudnya sebab mad far'i ya, sebab mad far'i. Dan macam-macam mad ada 2 macam, yaitu asli, asalnya asliyun, disukunkan itu. Asli, asalnya asliyun gitu ya. Asli idzal maddu khala 'anis sabab. Yang pertama adalah mad asli. Kapan itu terjadi? Jika madnya khala, kosong, tidak ada 'anis sabab, tidak ada sebabnya. Jadi kalau ada mad, gampangnya mad asli itu adalah mad yang tersusun dari keberadaan huruf-huruf mad beserta syarat-syaratnya dan tidak bertemu dengan sebab. Jadi ini nggak boleh ketemu dengan apa? Hamzah atau sukun.
Nggak boleh ketemu hamzah atau sukun. Paham ya? Jadi a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu jangan sampai ketemu hamzah atau sukun. Insyaallah jelas ini, gampang ini, mad asli. Jadi apa definisi mad asli? Mad asli adalah mad yang terbentuk dari keberadaan huruf mad beserta syarat-syaratnya dan tidak bertemu dengan sebab tanda kurung hamzah atau sukun. Jadi nggak boleh ketemu hamzah atau sukun. Nama lain dari mad asli adalah mad tabi'i. Tabi'i. Jadi mad tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang lurus tidak akan menambahkan atau mengurangkan dari kadarnya, yaitu 2 harokat. Jadi secara panjangnya mad asli itu, perhatikan ini penting, mad asli 2 harokat. 2 harokat di semua riwayat, di semua qiraat. Di semua riwayat, di semua qiraat. Ini mad asli. Paham ya? Jadi mad asli 2 harokat di semua riwayat, semua qiraat. Sedangkan mad far'i maka panjangnya variatif. Ada yang 2 saja, seperti mad badal nanti. Ada yang 4 atau 5, ada yang 2, 4, 6, ada yang 6 saja. Variatif pokoknya, antara 2, 4, 5, 6. Jelas? Ini panjang daripada mad far'i. Walahu kismani asli idzal maddu khala 'ani sabab, far'i asalnya far'iyun. Far'i idza biwahidin min hustahab. Adapun mad far'i adalah jika istahab. As-sahib, apa as-sahib? Sahabat yang menemani. Terus ada tambahan ini, fiilnya ada alif dan ta. Kalau antum belajar shorof, tambahan alif dan ta itu lazim enggak? Harusnya tambahannya apa? Alif dan ta. Asalnya adalah alif dan ta kan? Tapi kenapa jadi ta? Nah, karena berat, siqal, karena berat. Kalau kita baca ilstahab itu berat. Nanti jadinya istahab, jadi shotnya jadi tipis. Maka taknya ini supaya ringan diucapkan menjadi ilstahab. Ilstofa, ya enggak? Ilstofa, asalnya ilstafa. Ya enggak? Sofa kan namanya. Ilstofa. Jadi taknya diubah jadi to, atau yang lain yang bukan jadi to, misalkan wazdujir dalam Al-Qur'an. Wazdujir, izdajara. Izdajara. Untuk perhatikan di sini. Ini kan tambahannya apa? Alif dan dal kan? Kan asalnya zajar. Zajara kan? Zajar. Melarang dengan keras. Wazdujir. Tapi kenapa diubah jadi dal? Asalnya istajara gitu ya. Kalau dari segi sifatnya kan zai ini punya sifat apa? Jahr. Baik. Sedangkan ta punya sifat hamz. Istajara apa? Nanti jadinya istajara jadi sin. Maka izdajara. Dipilihlah tak yang agak mirip-mirip dan sifatnya mirip dengan zai apa? Dal. Jadinya izdajara. Ini nyambung dalam bahasa Arab juga dari tajwid, yaitu sifatul huruf. Karena sebenarnya satu paket. Ilmu tajwid itu bagian dari ilmu bahasa Arab. Taib, itu tadi kata ilstahab. Jadi kalau ketemu dengan salah satu, mau itu hamzah atau sukun, maka dia disebut mad far'i. Jelas ya? Lanjut. Sekarang kita kepada mad silah. Sebenarnya ada pembahasan yang lebih luas lagi, tapi karena waktu yang terbatas, antum kalau mau yang lebih detail kemarin untuk mulhaqat mad tabi'i. Mulhaqat mad tabi'i itu ada mad iwad. Baik, ada mad silah sughra yang nanti dibahas di sini. Mad silah sughra akan dibahas di sini. Hak dhamir. Kemudian ada mad apa lagi? Mad iwad, mad silah sughra dan juga mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi itu nanti di huruf muqatta'ah. Di al-huruful muqatta'ah itu namanya mulhaqat mad tabi'i. Mad-mad yang dianggap sama dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Yaitu mad iwad. Afwajan menjadi afwaja. Kita bahas kemarin ya saat pembahasan tanwin. Jadi saat fathatain dalam kondisi waqaf
maka suara nun sukunnya diubah menjadi alif. Dipanjangkan 2 harokat namanya mad iwad. Afwajan, afwaja. Subatan, subata. Kecuali tak marbutoh, maka jadi ha. Mutahharatan, mutahharah. Syajaratan, syajarah. Demikian. Adapun mad tabi'i harfi pada 5 huruf muqatta'ah, yaitu hayyun tahur, ha ya tahara, ha mim, taha, alif lam ra, yasin. Maka 5 huruf ini ha ya tahara namanya mad tabi'i harfi. Kenapa namanya tabi'i harfi? Mad tabi'i kan biasanya tersusun dari 2 huruf kan? Huruf berharakat fathah dan alif. Huruf berharakat kasrah dan ya sukun. Huruf berharakat dhammah dan waw sukun. Sedangkan ini 1 huruf saja tapi sudah dibaca mad. Antum kalau lihat toha itu ada alifnya enggak itu? Apakah penulisannya begini? Toha. Nah, atau begini? Kan ini kan? Enggak ada alifnya kan asalnya. Terus ditambahin dobet, tambahin dobet. Nah, maka ini disebut tabi'i harfi. Mad tabi'i tapi bentuknya huruf. 1 huruf saja sudah bisa dibaca mad. Jelas ini insyaallah? Baik. Itu tadi namanya mulhaqat mad tabi'i. Kita kepada mad silah sekarang. Ha mudmar, ha dhamir. Wa ha mudmarin wa shibhin wujid apa? Wa ha mudmarin wa shibhin wujida. Silakan. Baina muharrakaini waslan imduda. Baik. Wa ha mudmarin dan hak dhamir. Hak dhamir itu adalah kata ganti dia laki-laki 1. Ya, hi atau hu. Baik, hi atau hu. Jadi bisa jadi adalah hi atau hu. Dia laki-laki 1. Ini kata ganti laki-laki ketiga tunggal. Dia laki-laki 1. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu contohnya. Baik. Wasyibhin dan yang menyerupai dengannya. Jadi syibih daripada apa? Hak dhamir. Apa yang menyerupainya? Maksudnya di sini nanti ada hak isyarah dan mim jama'. Silah mim jama'. Yang dibaca dengan silah. Silatu mimil jama'. Jadi hak isyarah itu yang diambil bukan hanya ya, bukan hanya tapi hinya. Perhatikan, yang diambil bukan hanya, karena ha itu hak tanbih itu. Hak tanbih. Hadhihi. Nah, maksudnya apa? Ini untuk perempuan. Jadi isyarah lil qarib. Baik, untuk dekat perempuan. Hadhihi. Nah, hinya ini. Hinya ini disebut sebagai syibah dari hak dhamir. Yang menyerupai hak dhamir. Maka hukumnya sama, dibaca 2 harokat. Pahamin insyaallah? Dan mim jama'. Mim jama' itu alaihim, ilaihim, ladaihim, alaikum, antum. Nah itu. Kuntum. Itu mim jama' itu. Intinya dia kembali kepada antum atau hum. Baik. Jadi antum atau hum. Ini namanya mim jama'. Mim sukunnya itu loh. Jadi mim sukunnya itu kalau dia dibaca silah pada riwayat tertentu, misalkan pada qiraahnya Ibnu Katsir atau pada qiraahnya Abu Ja'far atau pada riwayat Qalun dalam salah satu cara bacanya. Baik. Maka saat diwasal, saat bersambung otomatis nanti ada wawunya. Dibaca silah, dibaca 2 harokat. Ini saat wasol, ingat. Aktifnya kapan? Saat wasol. Maka ini perlu dijelaskan. Mad silah aktifnya saat wasol. Aktif saat wasol. Ini penting. Berbeda dengan apa? Mad iwad. Mad iwad aktifnya saat waqaf. Nah, mad iwad aktifnya kapan? Saat waqaf. Jadi kebalikannya ya. Nah, itu catat penting nih. Jadi mad silah ataupun yang syibah dengannya maka aktifnya saat wasal. Contoh misalkan hadhihi bidha'atuna. Kalau berhenti
jadi sukun hadi. Nah, tidak berlaku mad silah. Sama juga sira atau si pakai sin. Kalau riwayat atau qiraah Ibnu Katsir pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dibaca 2 harokat. Kapan itu? Saat wasol. Apakah di semua riwayat? Tidak. Bagi yang baca dengan silah saja. Yaitu siapa tadi? Siapa? Ibnu Katsir. Antum catat tuh. Ibnu Katsir. Kemudian Abu Ja'far. Kemudian Qalun. Qalun dari salah satu cara bacanya. Karena Qalun itu untuk mim jamak bisa sukun, bisa silah. Qalun dengan syarat, yaitu bikhulfin. Maksudnya adalah dengan salah satu cara bacanya. Ya. Mafhum insyaallah? Baik. Sudah. Sekarang pengecualian. Lakin ma'an arjih fa'alqih sakini. Kita baca. Lakin ma'an arjih fa'alqih sakini. Wa qasur lada yardahu fawqal mu'mini. Lakin akan tetapi, ini pengecualian nih. Pengecualiannya ma'an berarti 2 kali. Ma'an di sini 2 kali. 2 kali. Maksudnya 2 kali pada arji. Ma'an arji. Arji ada 2 kali. Yaitu qalu arji wa akhahu wa arsil dan qalu arji wa akhahu wa ba'ats. Kalau antum sedang menghafal, maka hafalkan mutasyabihat ini. Yang arsil di surah Al-A'raf, wa ba'ats di surah Asy-Syu'ara. Gampang. Arsil, hamzah ra'as. Apa ini? Al-A'raf. Nah, ya kan? Hamzah ra atau A'raf. Wa ba'ats Asy-Syu'ara itu. Nah, itu aja. Gampang ya? Itu ya supaya mudah nginget aja. Masing-masing antum punya cara sendiri lah untuk mengingat mutasyabihat seperti itu. Jadi pada lafaz arjih dan juga fa'alqih, ini kan hak dhamir juga nih sebenarnya. Sebagian membaca arjihu, sebagian membaca arjihi. Baik. Kemudian fa'alqih, asalnya fa'alqihi, gitu kan? Maka untuk arjih dan fa'alqih sakini, sukunkan hak dhamir. Ini pengecualiannya. Harusnya hak dhamir itu hi atau hu, ini disukunkan. Jelas? Kenapa disukunkan? Kenapa disukunkan? Dari sananya begitu. Secara riwayat begitu. Karena kalau di riwayat lain kan hu kan? Arjihu. Riwayat lain lagi arjihi. Nah. Loh, ini Hafiz An-Asim kok disukunkan? Kenapa? Dari sananya begitu. Riwayatnya begitu. Wa qasur. Nah, ini pengecualian dari segi panjang atau pendeknya. Kalau ini tadi dari segi harokatnya, yang harusnya berharokat hi atau hu, jadi sukun. Kalau ini dari segi panjang atau pendeknya. Wa qasur dan pendekkan. Lada yardahu fauqal mu'mini. Harusnya hak dhamir itu syaratnya 2. Dia dibaca sebagai panjang hi atau hu-nya ini dengan syarat sebelumnya bukan sukun, setelahnya bukan sukun atau hamzah. Nah. Jadi syaratnya itu. Hi atau hu dibaca sebagai silah 2 harokat atau minimalnya 2 harokat tadi, maka jangan sampai setelahnya ada sukun ataupun hamzah, sebelumnya jangan sampai ada sukun. Nah, ini ada pengecualian. Harusnya ini lolos ini sebagai maksilah, harusnya panjang nih 2 harokat. Tapi ini malah jadi pendek gitu. Wa qasur, pendekkan, berarti 1 harokat nih. Lada yardahu pada kata yardahu. Fauqal mu'mini, al-mu'min maksudnya surah Ghafir. Ghafir, al-mu'min surah Ghafir kan? Nama lain dari surah Ghafir. Fauqal mu'mini, ini surah apa maksudnya kalau fauqal mu'mini? Surah Az-Zumar. Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Karena surah Az-Zumar adalah surah yang sebelum Al-Mu'min atau Ghafir, ya. Surah Yasin, ya kan? Kemudian Az-Zumar, kemudian Ghafir atau Al-Mu'min. Maka fauqal mu'mini maksudnya surah Az-Zumar.
Jadi yardahu pada surah Az-Zumar pendekkan. Baik. Harusnya panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum. Itu kan harusnya lolos tuh. Yardahu lakum. Sebelumnya ada sukun enggak? Enggak. Setelahnya ada sukun atau hamzah enggak? Enggak. Harusnya lolos. Tapi kok ini dibaca pendek? Kok yardahu gitu. Ya enggak? Kenapa ini? Kenapa ini? Dari sananya. Baik, dari sananya begitu. Jadi yardahu harusnya panjang jadi pendek. Nanti ada pengecualian lagi, yakhlud fihi fil Furqan pada surah Al-Furqan. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yakhlud fihi muhana. Harusnya fihi pendek ini. Karena sebelumnya sukun, maka harusnya pendek. Tapi kok ini dipanjangkan. Kenapa ini dipanjangkan? Apa alasannya? Dari sananya begitu. Secara riwayat memang seperti itu. Gak puas juga. Masa dari kemarin dari sananya begitu. Ya, emang begitu. Baca Al-Quran sesuai riwayat dengan talaqi. Ada yang cari-cari itu sebabnya apa sih? Gitu. Pernah dengar kan? Jadi ada yang cari-cari ini, itu nggak tahu, tapi itu la aslalahu, itu nggak ada dasarnya. Jadi kenapa yang yardahu lakum harusnya panjang dibaca pendek, yakhlud fihi harusnya pendek dibaca panjang? Karena saat yardahu lakum wa in tashkuru, dan jika kalian bersyukur, yardahu lakum. Allah ridhoi sifat syukur itu untuk kalian. Jadi Allah ridho di sini, berarti ridho itu menunjukkan dekat. Gitu. Dekat makanya pendek. Gitu. Jadi hunya jadi pendek ini karena Allah ridha, Allah dekat gitu. Sedangkan yang yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Itu yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dilipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat, dan dia yakhlud fihi muhana. Dia al-khuld, yakhlud ini maksudnya al-makthud tawil, yaitu tinggal dalam waktu yang lama. Ini penting ya. Jadi al-khuld, supaya nggak salah paham, al-khuld itu maksudnya adalah apa? Al-makthu at-tawil, yaitu tinggal dalam waktu yang lama. Pokoknya lama banget. Kapan? Berapa tahun? Pokoknya nggak tahu. Saking lamanya nggak tahu berapa tahun. Itu al-khuld. Maka ketika disebutkan al-khuld, apakah berarti kekal selama-lamanya, abadi gitu ya? Kekal selama-lamanya? Maka jawabannya belum tentu. Belum tentu. Akidah kita selaku ahlu sunnah, pelaku dosa besar, selain syirik tentunya, pelaku dosa besar selain syirik, selama dia beriman kepada Allah, maka dia diazab di neraka, tapi akan ada waktunya dia dikeluarkan. Karena apa? Karena punya iman, Mas ya. Maka nanti ujungnya adalah di surga. Adapun untuk Mu'tazilah, Khawarij, maka mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar kekal selama-lamanya di neraka. Dalilnya apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa hak, muta'ammidan maksudnya secara sengaja, tanpa hak, ya, bukan karena tiga hal, bukan karena as-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidihil mufariqu lil jamaah, bukan karena tiga alasan ini dia dengan sengaja membunuh, maka dia akan masuk surga khalidan, masuk neraka maksudnya, masuk jahannam, masuk neraka khalidan fiha, kekal, kan gitu. Nah ini dalilnya nih, berarti yang membunuh mukmin dengan sengaja maka kekal. Walaupun dia beriman, iya walaupun beriman, kekal. Maka ini tentunya pendapat yang salah. Karena yang maksud dengan khalidan adalah tinggal dalam waktu yang lama. Adapun kalau ada lafaz abada,
Nah, inilah yang pasti akan kekal selama-lamanya, gak mungkin keluar lagi. Maka kalau disebutkan abada, pasti tentang perbuatan asyirk. Pasti itu. Kalau disebutkan hukuman di neraka, terus kemudian ada abadanya, pasti tentang syirik. Sedangkan untuk yang lain, selain syirik, dosa-dosa besar hanya khalidan saja. Gitu ya. Jadi akidah Ahlussunnah, maka pelaku dosa besar ada peluang untuk keluar dari neraka selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali. Nah, di sini tadi kenapa panjang? Yakhdud fihi muhana. Karena Allah murka. Dia masuk ke neraka dalam waktu yang sangat lama dalam kondisi terhina. Maka karena Allah murka, dijauhkan dari rahmat Allah, maka panjang gitu. Tapi ini la aslalahu. Ini enggak ada dasarnya. Jadi yang penting kalau menemukan pengecualian seperti ini apa jawabannya? Kenapa begitu? Dari sananya begitu. Secara riwayat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai. Wa tuqsarul ha tadi. Wa tuqsarul ha aqibal iskani. Ini juga penting. Dan dipendekkan huruf ha dhamir aqibal iskani jika dia jatuh setelah sukun. Jadi kalau ada sukun setelahnya hak dhamir, maka hak dhamirnya dipendekkan. Seperti fihi, misalkan anhu maluhu gitu. Apalagi kalau sebelumnya sukun, setelahnya juga sukun. Min husmuhul masihu. Contohnya ini. Antum perhatikan di sini ada anhu, ada walahul hamdu, min husmuhu hadhillahu. Maka kalau ketemu sukun, baik itu sebelum atau sesudahnya, anhu walahul hamdu min husmuhu hadhillahu, maka ini semuanya dibaca pendek. Nah, catatan ini juga penting. Huruf ha pada kata nafqahu dan juga yantahi ini bukan hak dhamir. Ini adalah hak asli dari fiil tersebut. Nafqahu dari faqiha, dari kata faqiha yafqahu. Afwan. Faqiha yafqahu. Artinya adalah memahami, ngerti. Nah, manafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak ngerti, kami enggak paham. Kamu ngomong apa sih? Gitu. Enggak paham kita ini. Faqiha yafqahu. Jadi ini bukan hak dhamir ya, tapi hak asli dari fiil faqiha yafqahu. Sama yantahi. Kalla la illam yantahi. Yantahi di sini juga bukan hak dhamir, tapi apa? Hak asli dari kata intaha yantahi. Intaha yantahi. Allah. Ya Allah. Afwan. Yantahi. Nah, asalnya intaha yantahi. Yantahi. Tapi karena ada lam, maka jadi jazm, majzum. Sehingga haknya afwan. Ya-nya maksudnya ya-nya dibuang. Hadfu harfil illah. Jadilah yantahi. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maka yantahi haknya bukan hak dhamir tapi hak asli dari fiil tersebut. Jelas insyaallah? Baik, lanjut. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut kepada bab ahkamil mad. Bab ahkamil mad maksudnya ahkamil mad al-far'i. Karena sekarang bukan lagi bahas tentang mad asli. Sudah selesai, mad asli selesai. Mad al-far'i. Ini pembahasan tentang al-far'i. Kita baca. Babu ahkamil mad. Lil mad ahkamun thalathun wajibu wa jaizun wa lazimun. Baik, nanti fawajibun. Lil maddi bagi mad atau mad itu memiliki, lam di sini lil milk. Ahkamun hukum-hukum thalathun yang berjumlah 3. Jadi ada 3 hukum mad. Wajibu yaitu wajib, wa jaizun dan nun jaiz dan lazimun. Jadi wajib
jaiz dan lazim. Jadi hukumnya wujub, jawaz dan luzum. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pembagian mad far'i itu bisa dilihat dari berapa? Dua sisi. Yaitu apa? Sisi sebab. Sebabnya sebab lafzi tentunya maksudnya. Maka dari sisi sebab ada sebab hamzah ataupun sukun. Kemudian yang kedua dari sisi hukum. Pembagian mad far'i dari sisi hukum ada 3. Yaitu ada hukum wujub, jawaz, dan luzum. Baik, perhatikan sini. Nah, kalau dari segi sebab lafzi di sini, sebab lafaz, maka ada hamzah dan sukun. Sebab hamzah seperti misalkan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah dan mad badal. Itu sebab hamzah. Sebab sukun ada 2, ada yang sukunnya adalah asli, ada sukunnya adalah arid. Sukun asli itu adalah mad lazim beserta pembagiannya. Sukun arid adalah mad arid lis sukun dan mad lin arid lis sukun. Faham? Ini kalau dari segi sebab. Dari segi hukum maka jadi 3. Wujub yaitu mad wajib muttasil, jawaz yaitu jaiz munfasil, silah tawilah dan badal. Mad arid lis sukun juga di situ, mad lin arid lis sukun juga di situ. Kemudian luzum yaitu mad lazim beserta pembagiannya. Maka ini tadi pembagian mad far'i berdasarkan hukumnya. Apa itu wujub? Perhatikan. Wujub adalah wajib dibaca lebih panjang dari mad asli. Jadi wajib dibaca lebih panjang dari mad asli. Nggak boleh sama 2 harokat, nggak boleh. Pokoknya di atas 2 harokat. Itu wujub itu. Hanya saja para ulama berbeda tentang kadar panjangnya. 4, 5, 6. Itu wujub. Tapi nggak boleh 2. 2 nggak ada opsi 2. Jawaz boleh. Boleh sama dengan mad asli atau lebih panjang dari mad asli. Berarti ada potensi 2. Bisa 2 pada sebagian pada riwayat ataupun qiraat ataupun tarik tertentu 2. Kemudian 4 atau 5 atau 6 atau 2, 4, 6 misalkan atau 4, 5. Baik, itu jawaz atau 6. Kemudian luzum ini harus. Jadi harus yang paling panjang pada 6 harokat saja. Kadar yang paling panjang yaitu 6 harokat saja. Paham ya? Nggak boleh kurang dari itu. Nggak ada yang mat lazim itu 4, 5, apalagi 2. Nggak ada. Jelas sampai sini? Ada yang pandangannya antum kosong gitu. Ini apa ini? Baik, anak ulangi ya. Mad far'i ditinjau dari 2 sisi. Pembagian mad far'i ditinjau dari 2 sisi. Perhatikan di sini. Dari sisi sebab, maka ada 2 sebabnya yaitu hamzah ataupun sukun. Sukun ada 2 yaitu asli dan arid. Itu dari segi sebab. Maka kalau kita lihat mad far'i itu dari 2 sisi. Jadi kenapa ini mad far'i? Ya, karena dari sisi sebabnya dia sebabkan oleh hamzah. Kenapa ini mad far'i? Ya karena dari segi hukumnya, dia hukumnya adalah jawaz misalkan. Nah, paham ya? Dari segi hukum maka bisa wujub, jawaz atau luzum. Pembagiannya sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Mafhum insyaallah. Lanjut. Fal wajibu. Silakan ikuti. Fal wajibu an ta'tiya al-hamzatu ba'da harfi mad fi kalimatin muttasilan hadha yu'ad wamdudhu 4 wa 5 intasil wa khudhuma idza waqafta wastatil. Nah, gampang ini.
Perhatikan, fal wajibu, maka ingat fa-nya, fa litafri'. Yang pertama adalah yang berhukum wujub, yaitu mat wajib. Kapan itu terjadi? Anta'tiyal hamzatu ba'da harfi mat. Jadi ada huruf mat ketemu dengan hamzah. Jadi a, i, u gitu ya. Ketemu dengan hamzah. Ketemunya itu fikil matin dalam satu kata. Muttasilan bersambung. Hadza yu'ad. Maka ini dihitung. Maksudnya ini dianggap sebagai mat wajib. Jadi dianggap sebagai mat wajib. Nama panjangnya wajib muttasil. Boleh disebut mat wajib saja, boleh disebut mat muttasil saja, atau nama lengkapnya yaitu wajib muttasil. Saat mat ketemu hamzah dalam satu kata. Berapa panjangnya? Wamdudhu arba'an. Panjangkanlah ia dengan kadar 4 harokat. Wa khamsan dan 5 harokat. Intasil saat wasol. Jadi saat wasol panjangnya 4 atau 5 harokat. Wa khudhuma idza waqafta wastatil. Dan saat waqaf, wa khudhuma idza waqafta, dan saat waqaf maka panjangnya berapa? 4, 5. Wa khudhuma di sini mengambil tadi 4 atau 5. Wastatil, dan tambahkan dengan tul, yaitu berapa? 6 harokat. Jadi gampangnya mat wajib mutasil, mat wajib itu kita lihat kadarnya panjang. Panjangnya berapa? Panjang mat wajib adalah saat wasol maka 4 atau 5 harokat, dan saat waqaf maka 4 atau 5 atau 6. Fun. 4 atau 5 atau 6 harokat. Baik. Ini panjang mat wajib ya. Jadi ada tambahan di sini. Tambahannya berapa? 6 harokat. Padahal kan kita biasa kenal mat wajib itu 4 atau 5 saja, yaitu saat wasol itu. Tapi saat waqaf tambahkan dengan satu lagi, yaitu 6 harokat. Kenapa ditambah dengan satu lagi? Karena ketika misalkan ada kasus as-sufaha misalkan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. As-sufaha. Di sini kan mat wajib. As-sufaha'u. Tapi dalam kondisi waqaf. Maka saat mat arid disukunnya, misalkan antum baca dari dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 6 harakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pas ketemu as-sufaha, apakah 4 atau 5 saja? Enggak boleh. Enggak boleh 4 atau 5. Karena dari segi kekuatan mat wajib dia lebih kuat daripada mat arid lisukun. Maka kalau mat arid lisukunnya 6, ya dia paling enggak sama. Maka di sini ada tambahan 6 harokat saat waqaf. Paham ya? Jadi asalnya kenapa kok bisa jadi 6 sih? Ya karena untuk opsi jika mat arid lisukunnya itu 6, maka saat wajib muttasil dalam kondisi waqaf maka dia juga 6. Jadilah dia 4, 5, 6 saat waqaf. Jelas insyaallah? Lanjut. Sekarang mat yang berhukum jawaz. Kita baca sama-sama. Wa jaizun munfasilun wa badalu. Wa jaizun munfasilun wa badalu. Wa 'aridun lil waqfi fal munfasilu. Baik. An ta'ti al hamzatu ba'da al maddi fi kilmatayn ka ila ashaddi. وجاز فيه من طريق الشاطب 4 و5 يا صاحبي. Wajaizun, dan yang berhukum jawaz, munfasilun, yaitu terjadi saat terpisah. Jadi yang berhukum jawaz itu terjadi saat terpisah. Ini maksudnya apa terpisah? Ini lagi ngomongin tentang mat yang ketemu dengan
hamzah. Jadi ini mat yang ketemu dengan hamzah terpisah dari dua kata. Artinya mat sendiri, hamzah sendiri. Ini namanya mat jaiz munfasil nanti. Wa badalu, dan juga mat badal masuk ke mat jaiz. Maksudnya macam-macam mat yang berhukum jawaz, Yang pertama adalah mat jaiz munfasil. Yang kedua adalah mat badal, gitu kan? Yang ketiga adalah mat arid. Paham ya? Jaiz panjangnya jaiz munfasil. Kemudian mat badal. Mat badal itu hamzah dulu baru mat. Dia beda. Kalau yang lain mat dulu ketemu hamzah, maka badal hamzah dulu baru mat. Jadi dimajukan. Wa aridun, kemudian ada mat arid. Arid di sini bisa jadi arid lis sukun atau mat lin arid lis sukun. Lil waqfi, karena waqaf. Arid artinya muncul ya. Aradha ay jaa. Aradha maksudnya muncul, datang. Jadi sukunnya itu datang atau muncul lil waqfi, karena waqaf. Tadinya mah berharokat, tapi karena waqaf berhenti, nabrak, jedier. Jadinya sukun, mati. Maka itu disebut sebagai mat arid lis sukun. Fal munfasilu, maka inilah yang disebut mat munfasil. Jaiz munfasil tadi. Antatiyal hamzatu, afwan. Fal munfasilu, maka mat munfasil adalah, ini setelahnya ya. Fal munfasilu, maka mat munfasil adalah jaiz munfasil, maksudnya antatiyal hamzatu ba'dal maddi fi kilmataini ka ila asyaddi. Yang disebut mat jaiz munfasil saat hamzahnya datang setelah mat dalam dua kata. Seperti kata ila asyaddi. Nah, antum perhatikan di sini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Ila asyaddi. Maka ila asyaddi, ila sendiri, asyaddi sendiri. Dua kata. Disebut sebagai mat jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Wajaza, dan boleh fihi pada mat jaiz munfasil ini min tariqi Syatibi, dari jalur Syatibiyah, arba'atun wa khamsatun ya sahibi. 4 dan 5 harakat wahai saudaraku, wahai sahabatku. Baik. Jadi panjangnya berapa? 4 atau 5? Gampang ya? Nah, ini ada catatan. Perlu diketahui bahwa hak tanbih, ha pada kata haula'i, hak tanbih pada kata haula'i, juga nanti pada kata ha antum, ha antum, haula'i dan ha antum. Kemudian ya nida yang bertemu dengan hamzah, yaitu ya ayyuha, seperti ini. Hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Perhatikan. Jadi ini ha antum, haula'i. Meskipun tulisannya ini nyambung kan? Haula'i, ha antum. Haula'i nyambung, ha antum nyambung. Walaupun tulisannya nyambung tapi hukumnya apa? Terpisah. Hukumnya terpisah. Karena asalnya adalah ha sendiri, yaitu hak tanbih, ula'i sendiri. Ha sendiri, antum sendiri. Nah, jadi asalnya ini terpisah. Hanya secara rasm disambung. Maka disebut sebagai munfasil hukman dan muttasil rasman. Munfasil hukman, hukumnya itu terpisah sebagai mat jaiz munfasil, tapi muttasil rasman, ditulis bersambung dari segi rasmnya. Kenapa? Karena secara rasm kaidahnya seperti itu. Kada minal wahawaya la tafsili. Kada minal wahawaya la tafsili. Penulisan alif lam, penulisan ha tanbih, penulisan ya nida jangan dipisah, tapi disambung. Maka dia termasuk yang mausul, bukan yang maqtu'. Jelas ini insyaallah? Baik, sudah selesai untuk mad jaiz munfasil. Nah, mungkin faedah tambahan, perbedaan antara mad wajib dan mad jaiz. Wajib, jaiz. Apa perbedaannya? Kan sama-sama bertemu hamzah kan?
Perbedaannya pertama adalah satu kata ini. Bersambung. Ini dua kata. Gitu kan? Perbedaan pertama. Perbedaan kedua apa kira-kira? Gimana, Seth? Beda matnya. Oh, beda hukum. Oh ya. Baik. Dari segi hukumnya. Mat wajib otomatis hukumnya karena dia wajib maka dia 4 atau 5 saja panjangnya. Sedangkan jaiz maka karena hukumnya jawaz 2, 4 atau 5. 2, 4 atau 5. Tapi yang dua ini pada kalau di riwayat Hafs an Asim maka toriknya, jalurnya, jalur thayyibah. Jadi kalau jalur syatibiyah dia 4 atau 5 saja. Maka tadi wajaza dan boleh pada mad jaiz ini yaitu 4 dan 5. Min tariq syatibi 4 dan 5. Jadi 4 atau 5 saja. Sedangkan yang dua ini nanti di riwayat lain. Yang dua di riwayat lain. Misalkan di qalun dalam salah satu cara bacanya. Qalun itu bisa 2, bisa 4. Tapi salah satu cara bacanya 2. Baik. Kemudian Ibnu Katsir juga. Kemudian Abu Amr juga 2. Dan lain sebagainya. Jadi mad jaiz ini dari segi hukum berbeda. Terus penulisan hamzah. Coba antum perhatikan. Penulisan hamzah untuk yang mad wajib itu rata-rata ya. Rata-rata hamzahnya kalau dia tidak berdiri sendiri atau kalau enggak di atasnya ya atau kalau enggak di atasnya waw. Ini hamzahnya. Baik, rata-rata ini. Ini tidak mutlak karena nanti ada perbedaan. Ujung-ujungnya kembali kita harus paham ini satu kata atau dua kata, makanya harus belajar bahasa Arab. Tapi rata-rata ya secara global seperti ini. Sedangkan untuk yang mad jaiz munfasil maka biasanya dia bersanding dengan alif. Entah itu di atas alif hamzah qata'nya atau di bawah alif. Itu biasanya. Walaupun ini bukan secara detail seperti itu. Ini secara global saja. Contohnya apa? Ya contohnya tadi. Walaupun ini tertulisnya haula'i. Ini kan di atas waw. Ya kan? Di atas waw. Tapi ini mad jaiz. Ya kan? Haula'i di atas waw, tapi mad jaiz. Atau mungkin qalu aidza. Qalu aidza. Qalu aidza. Aidza. Ini karena ada dua hamzah. Dua hamzah beriringan maka tidak diizinkan untuk dua-duanya beralif. Tidak diizinkan dua-duanya pakai alif. Kalau ada dua hamzah beriringan maka salah satunya berdiri sendiri. Ya alifnya satu saja, gitu. Jadi alasan kenapa ini berdiri sendiri ini harusnya cirinya mad wajib, maka alasannya karena jika ada dua hamzah, a'antum misalkan atau aidza, maka tidak diizinkan untuk dua-duanya pakai alif. Bukan begini ya, secara rasam bukan begini. Jadi kata aidza itu secara rasam begini. Aid. Secara rasam begini. Dah, gini. Ini secara rasul. Adapun secara dhabat maka ada tambahannya a, taib, i, dha. Maka ini dhabat nih. Hamzah qata, fathah, hamzah qata, kasrah, titik, fathah, ini semua dhabat. Adapun rasam itu kerangkanya saja. Rasam kerangkanya saja. Ini namanya rasam. Yang ini namanya rasam. Ini rasam. Taib. Cukup insyaallah. Lanjut. Sekarang kita kepada mad silah tawilah atau kubra. Mad silah tawilah atau kubra hukumnya sama sebenarnya dengan mad jaiz munfasil. Intinya ketemu hamzah dalam dua kata. Lanjut.
Kita baca, wa iyyakun taqaddumul hamzi ala, afwan ini salah ini. Hamzi ini salah ketik ini. Wa in yakun taqaddumul hamzi ala, itu bukan hamazi ya, hamzi. Maddin, nah ini juga kurang nih. Maddin ka'amanu fasammi badala. Wa qusurhu illam ya'ti ba'dahu sabab. Wa in ata fa'mal bidzalika sabab. Wa in yakun taqaddumul hamzi, jika terjadi dimajukannya hamzah dulu baru mat. Alamatin baru mat, ka'amanu seperti amanu, fasammi badala, maka namailah dengan mat badal. Jadi namanya adalah mat badal. Berapa panjangnya? Wa qusurhu, panjangkanlah dia dengan 2 harakat saja. Syaratnya apa? Illam ya'ti ba'dahu sabab, jika tidak bertemu dengan sebab. Jadi kalau ada mat badal ya, hamzah setelahnya mat, terus tidak bertemu dengan hamzah lagi atau sukun, maka panjangnya 2 harakat saja. Pada riwayat Hafiz an Asim. Pada mayoritas riwayat, kecuali pada Warsh. Pada Warsh, maka untuk mat badal ada tafliful badal. Ada 2, 4 atau 6 untuk riwayat Warsh. Jadi mat badal 2, 4 atau 6 untuk riwayat Warsh. Jelas? Wa in ata fa'mal bidzalika sabab. Jika ternyata datang setelahnya sebab, jadi kalau ternyata ketemu dengan sebab baik itu hamzah atau sukun, maka fa'mal bidzalika sabab. Ya tinggal kita tunaikan saja konsekuensi dari sebab tersebut. Jadinya lebih panjang lagi. Kita beri contoh biar ada gambaran. Untuk ini mat badal biasa. Ya ayyuhalladzina amanu 2 harakat. Sedangkan jika bertemu dengan sebab, ini berarti ketemu dengan sukun dan hamzah. Ini ketemu dengan hamzah dulu. Keluar nih, afan. Baik. Jika bertemu dengan hamzah, ri'a, ini kan asalnya mat badal, ketemu dengan hamzah, inilah sebab. Kemudian waja'u abahum, ini sebab. Jadi ketemu dengan hamzah. Maka jika bertemu dengan hamzah, bagaimana? Ya sudah. Maka kita tunaikan sebagaimana konsekuensi dari sebab tersebut. Contoh misalkan, ri'a'an nas. Bagaimana ini? Oh ya udah, jadi mat wajib muttasil. Ini jadi mat wajib muttasil. Wajib. Sedangkan waja'u abahum, ini ketemu dengan hamzah dalam 2 kata, berarti menjadi mat jaiz munfasil. Itu maksudnya. Fa'mal bidzalika sabab. Ya, maka tunaikan konsekuensi dari sebab tersebut. Mafhum ini insyaallah? Lanjut. Dan jika bertemu dengan sukun asli, dalam 1 kata, maka ia berubah menjadi mat lazim dan dibaca 6 harakat. Contoh, wala aminal baital haram. Asalnya adalah a, mat badal ketemu dengan apa? Tasydid. Ketemu dengan sukun asli dalam 1 kata, maka dipanjangkan 6 harakat. Lanjut. Jika bertemu dengan sukun arid yaitu nun fathah yang menjadi sukun karena waqaf, maka mat badal ini jadi mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Yastahzi'un, asalnya yastahzi'una 2 harakat menjadi yastahzi'un. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gampang kan? Lanjut.
Wa 'aridun idza jaa ba'da al-lini. Silakan. Wal maddi waqfan 'aridut taskini. Kanahwi min khaufin wa min sabili. Sebentar, keluar lagi ini. Baik, kanahwi min khaufin wa min sabili bil qasri qif wal wasti wat tatwili. Nah, wa 'aridun dan mat 'arid in jaa ba'da al-lini wal maddi, jika aridnya tersebut, maksudnya sukun aridnya tersebut datang setelah sifat lin atau mad. Waqfan, dalam kondisi waqaf. Jadi aktifnya saat waqaf saja. Aridut taskini, maksudnya adalah arid disukun. Jadi muncul sukun karena waqaf. Jadi muncul sukun karena waqaf. Kanahwi min khaufin, menjadi min khauf. Wa min sabili, min sabil. Jadi khaufin menjadi khauf. Sabili menjadi sabil. Bil qasri qif, maka berhentilah dengan qasr, yaitu 2 harakat. Wal wasti, dengan tawassut, yaitu 4 harakat. Wat tatwili, dan juga dengan tul, yaitu 6 harakat. Gampang insyaallah. Mat 'arid disukun panjangnya 2, 4, 6. Coba kita baca. Untuk yang matlin, nama panjangnya ini matlin 'arid disukun. Untuk membedakan dengan matlin mahmuz. Untuk membedakan dengan matlin mahmuz. Karena ada matlin mahmuz. Lin mahmuz untuk sifat lin ketemu hamzah pada riwayat Warsh. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu dibaca 2, 4, 6 sebagai matlin mahmuz. Kita baca. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, mat 'arid disukun. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ. Lanjut, terakhir mat lazim. Walazimun in jaa ba'da harfi mad. Silakan. Sukuna nasliyun wa bittuli yumad. Baik. Sukunu ya tadi ya. Sukunu nasliyun. Sukunu nasliyun. Bukan sukuni. Sukuni, sukun. Afwan. Pak Ana udah capek banget ya. Jadi kan enggak fokus. Sukuna betul. Sukunun. Astaghfirullah. Walaziman in jaa ba'da harfi mad. Sukunu nasliyan. Nah. Sukunu nasliyan. Allahu musta'an. Ngeblank. Sukunu nasliyun. Allahu musta'an. Kita ulangin coba. Walazimun in jaa ba'da harfi mad. Sukunu nasliyun wa bittuli yumad. Nah, itu yang terakhir adalah yang berhukum lazim, yang berhukum luzum. Jika datang setelah huruf mad sukun asli. Jadi ada sukun asli setelah huruf mad. Wa bittuli, dan dengan tul yumad dipanjangkan. Tul maksudnya kadar 6 harakat. Wa bittul.
Adapun perinciannya insya Allah setelah bab ini. Setelah bab ini nanti insya Allah perincian mad lazim. Tapi cukup dulu. Tafadhal kalau ingin bertanya. Allah musta'an. Jam-jam ngantuk ini sebelum zuhur ya. Silakan para peserta, ada yang tanya atau akhwat ada yang tanya, boleh langsung, itu ada mic-nya. Ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, izin bertanya, kenapa huruf-huruf maddiyah tidak dimasukkan ke huruf far'iyah? Baik. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kenapa huruf-huruf maddiyah tidak dimasukkan kepada huruf far'iyah? Karena tidak ada di huruf asliyah kan? Ya enggak? Jadi yang ada asliyahnya adalah alif. Baik. Kemudian waw dan ya. Waw dan ya. Sebentar. Anda mau jawab tadi. Baik. Jadi huruf maddiyah itu kan intinya dia adalah huruf alif ya, waw sukun, ya sukun. Gini ya. Jadi huruf maddiyah ini alif, waw sukun, ya sukun. Alif, waw sukun dan ya sukun ini kan sudah ada di huruf asliyah, ya kan? Tadi yang nanya sih antum ya. Ya. Jadi alif, waw sukun dan ya sukun ini sudah ada di huruf asliyah, ya kan? Alif itu namanya lam alif. Lam alif. Waw sebagaimana kita tahu, ya sebagaimana kita tahu. Jadi alasannya karena dia sudah ada di asliyah, Syekh. Gitu. Hanya kondisinya sedang sukun sebelumnya dhammah. Sedang sukun sebelumnya kasrah. Gitu. Sedang sukun dan sebelumnya pasti fathah. Nah. Kalau alif sebelumnya pasti fathah. Jadi kenapa nggak masuk ke far'iyah? Karena emang dia sudah masuk ke asliyah. Gampangnya huruf far'iyah itu huruf yang keluar dari dua makhraj. Coba kita kembali ke huruf far'iyah. Antum perhatikan apa saja tadi huruf far'iyah? Yaitu alif mumalah, hamzah musahalah dulu, hamzah musahalah, alif mumalah. Masih ingat ya? Shad musyammah, ya musyammah. Kemudian alif mufakhamah. Mana ini? Nah, di sini. Antum perhatikan ya. Atau ini aja. Anda akan hapus dulu. Nah, huruf far'iyah itu adalah huruf yang taraddada bainal makhrajain. Yang dia keluar dari dua makhraj sekaligus. Ya. Oh, tadi belum di-share ya. Oh ya, tadi habis keluar. Nah, cukup.
Ana bikin coret-coret ya. Contoh misalkan, yang pertama adalah hamzah musahhalah, hamzah tashil. Hamzah musahhalah ini dia kan keluar dari dua makhraj, yaitu makhrajnya hamzah dan huruf mat kan gitu. Ya enggak? Berarti kan dia taraddada bainal makhrajain. Kemudian berikutnya alif mumalah. Alif mumalah itu berarti taraddada bainal makhrajain, yaitu alif dan ya. Ya kan? Alif tegak, ya miring. Jadi dia enggak murni dari alif, tapi ke ya juga. Dan seterusnya. Shad musyammah. Shad musyammah. Antara apa? Shad dengan zai, kan gitu. Ini menjawab insyaallah. Ya musyammah. Antara apa? Ya dengan waw. Ya kan? Kemudian apa tadi yang kelima? Alif. Alif mufakhamah. Baik, anggaplah ini ya. Maka jika kita memahami ini, hamzah musahhalah dari dua makhraj, yaitu mengucapin hamzah tashilnya adalah antara makhraj hamzah dan makhraj huruf mat, antara al-halq, aqsal halq dengan al-jawf gitu. Kemudian alif mumalah antara hamzah antara alif dengan ya, shad musyamma antara shad dengan zai, ya musyamma antara ya dengan waw. Maka ini antara dua makhraj. Sedangkan huruf-huruf mat, huruf-huruf mat dia keluar dari satu makhraj. Ya. Bisa difahami insyaallah? Baik, itu alasannya. Jadi kenapa huruf mat dia tidak masuk pada huruf far'iyah? Karena memang dia keluar dari satu makhraj, yaitu al-jawf saja. Dia bukan taraddada bainal makhrajain. Wallahu a'lam bissawab. Mafhum, Syekh? Ada lagi? Ada lagi, Ustaz? Antum? Tafadhal. Apakah ada contoh dari bacaan Waikul Qasar? Ana enggak nemu. Belum. Ana enggak nemu. Ana belum nemu. Barangkali nanti ada teman-teman yang nemu 3 harokat. Wallahu a'lam. Jadi yang Waikul Qasar 3 harokat. Wallahu a'lam. Ada yang nemu enggak? Teman-teman yang di Zoom juga mungkin yang baca dengan 3 harokat. Ana pernah dengar orang, itu kok mat wajib antum 3 harokat, kenapa? Iya, ini bacaannya Ibnu Katsir katanya. Tapi ana belum ngecek ya. Ana pernah maksud ana nemu itu, nemu benar-benar ada bukti otentiknya gitu. Dan ana dapatkan saat talaki, ana belum dapat. Ibnu Katsir. Tapi ana belum terlalu yakin. Jadi ana belum nemu. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak yang nemu? Dan ada bukti otentiknya bahwa ada mat yang panjangnya 3 harokat. Barangkali ada teman-teman. Ada yang di Zoom? Nah, tafadhol yang di Zoom mau nambahkan? Tidak ada layarnya tadi ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz berkenaan dengan tadi mat wajib, ini wajib, jaiz dan lazim. Itu dijelaskan di dalam beberapa buku tajwid itu bahwa wajib atau ini sebagai tambahan atau apa atau wajib itu ittifaqun fil maddi wa ikhtilafun fil miqdar. Kemudian jaiz itu ikhtilaf
Fil maddi fil wal maddi wal miqdar. miqdar. Kalau lazim ittifaqun fil maddi wal miqdar. Bagus itu, Ustaz. Seperti itu. Jadi itu kalau ringkasannya seperti itu. Itu faedah tambahan yang bagus. Jadi kalau antum mau ringkaskan bagus nih penjelasan dari Ustaz tadi. Itu sahih. Tadi Anda sempat selipkan ya. Jadi jawaz wujub, misalkan wujub wajib dibaca lebih panjang dari mat tabi'i. Wajib berarti kan? Berarti sepakat kan? Tapi para ulama beda dengan kadar panjangnya. Apakah 4, 5 atau 6? Kan gitu tadi. Adapun jawaz maka boleh sama dengan mat tabi'i, mat asli atau lebih dari mat tabi'i. Dan kadar panjangnya variatif. Ada yang 2 saja, ada yang 2, 4, 6, ada yang 4 atau 5 saja, bahkan ada yang 6. Gitu kan? Waras 6 saja. Kemudian untuk lazim maka harus dibaca pada tingkatan mat yang paling tinggi yaitu 6 harakat. Berarti kan harus, itu berarti sepakat, harus. Dan panjangnya hanya 6 harakat saja. Berarti sepakat pada miqdar juga. Bagus itu. Jadi untuk wajib ini ittifaq. Bisa antum catat fil maddi la fil miqdar. Sedangkan jaiz, jawaz ikhtilaf fil maddi wal miqdar. Ini bisa antum catat juga. Allah, astagfirullah. Keluar lagi. Kemudian lazim ittifaqu fil maddi wal miqdar. Nah, ini bagus nih, faedah bagus. Jadi kesimpulannya yang berhukum wujub itu para ulama, maksudnya ahli qiraat ya, imam qiraat maksudnya. Imam qiraat sepakat pada panjangnya, berarti kan di atas mat asli gitu, nggak boleh sama dengan mat asli. Tapi tidak sepakat pada kadar panjangnya. Jadi ada yang membaca dengan 4 atau 5 atau 6 gitu. Tapi nggak ada yang 2, nggak ada. Semuanya sepakat lebih panjang dari mat tabi'i. Sedangkan yang jaiz maka ikhtilaf fil maddi wal miqdar. Jadi ada perbedaan pada apakah panjangnya sama mat asli atau lebih dari mat asli gitu. Berarti boleh sama dengan mat asli atau lebih dari mat asli. Makanya ada duanya, ada 2, 4 atau 5 atau 6. Dan kadarnya pun variatif. Ada yang 2 saja termasuk mat badal. Mat badal digolongkan ke mat far'i yang berhukum jawaz. Ada yang 4 atau 5 seperti tadi. Mat jaiz munfasil pada jalur syatibiyah. Baik, kalau nanti yang mat jaiz munfasil pada jalur thayyibah, maka kita bisa baca 2 harakat. Kemudian ada yang 6 harakat saja, seperti Warsh. Warsh membaca mat jaiz munfasil dengan 6 harakat saja. Demikian. Atau ada yang 2, 4, 6, seperti mat arid sukun 2, 4, 6 dan seterusnya. Adapun mat lazim, keluar lagi. Mat lazim ittifaqun fil maddi wal miqdar. Sepakat pada panjangnya, maksudnya semuanya sepakat, enggak boleh sama dengan mat tabi'i, enggak boleh. Harus lebih panjang dari mat tabi'i. Dan kadarnya pun sepakat, disepakati 6 harakat saja. Enggak boleh yang lainnya. Jadi enggak ada peluang buat 2, 4, 5, enggak ada. 6 saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Ada lagi? Cukup? Afwan Ustaz. Oh, taib. Silakan. Bertanya tapi di luar pembahasan. Tentang Al-Quran yang penting ya. Di surat Toha ayat 114, di situ disebutkan wala ta'jal bil Qur'ani min qabli
Kemudian di 115-nya, walaqad ahidna ila adama min qablu. Nah, apa yang membedakan dari min qabli dengan kasroh, kemudian min qablu dengan dhammah, padahal sama-sama didahului oleh huruf jar. Bagus. Tadi yang di surah Thaha, min qabli ayyuqadha ilaika wahyuhu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqadha ilaika. Ada ayyuqadha ilaika. Kemudian walaqad apa tadi? Ahidna. Walaqad ahidna ila adama min qablu. Min qablu. Baik. Perhatikan ini penting ya, faedah lughah. Sama-sama didahului oleh min, yaitu huruf jar, seharusnya qablinya majrur. Ya enggak? Kapan dia majrur? Kapan dia jadi kasrah ini? Saat setelahnya itu jelas. Min qabli ayyuqadha ilaika wahyu. Sebelum ayyuqadha ilaika wahyu. Jadi sebelum apa? Atau mungkin yang lain, min qabli hada misalkan ya. Sebelum ini gitu. Jadi setelah kata min qabli itu ada sesuatu yang jelas. Sebelum kapan? Kapannya itu jelas di sini. Sebelum ini ya. Atau sebelum yuqdha ilaika wahyu, diselesaikan atau dituntaskan wahyunya kepadamu. Maka qablinya dengan kasrah. Sedangkan walaqad ahidna ila adama min qablu, atau dalam ayat yang lain misalkan min qablu hudal linnas gitu. Ya enggak? Surah awal surah Ali Imran. Nazala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu. Ya enggak? Min qablu, sebelumnya. Setelah qabl ini kapannya itu enggak disebut. Enggak ada min qablu. Nyebutinya itu bisa jadi sebelumnya nyebutannya justru, atau sudah mafhum. Maka dia dengan dhammah. Paham ya? Mafhum belum? Baik. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia begini. Sebentar, ini keluar lagi. Sama di surah Ali Imran tuh, Anda bisa baca itu di awal-awal, bagian awal min qablu. Min qablu di situ ya, terkaitnya dengan sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injila min qablu. Sebelumnya, maksudnya sebelum menurunkan Al-Qur'an itu gitu. Sebentar. Bisa difahami belum yang bertanya tadi? Hah? Yang bertanya tadi paham belum? Nah, Ustaz. Paham ya? Yang paling inti yang bertanya dulu yang harus paham. Kalau yang lain bonus itu. Alhamdulillah jadi paham gitu. Tapi paling enggak yang bertanya-tanya itu harus paham. Jadi kalau setelah, kata setelah, kan ada pertanyaan, setelah apa gitu kan? Nah, tanda tanya ini apanya atau kapannya ini, kalau disebut ada, maka kasroh min qabli. Kalau ternyata tidak disebut, ya, maka dhammah. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Setelah qabl kok nggak disebut kapannya gitu kan? Maka qablu, sebelumnya gitu. Sama, min qablu hudalinas. Maksudnya wa anzalat taurata wal injila min qablu. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya. Kapan tuh? Sebelum menurunkan Al-Quran. Paham ya? Jadi kalau disebut maka kasrah. Kalau tidak disebut maka dhammah. Ini tidak disebut. Semoga bisa difahami. Betul begitu Ustaz? Saya? Ada lagi? Tafadhal. Di Zoom belum di-share? Oh, di Zoom ada yang mau bertanya. Baik. Tafadhal ikhwah yang ada di Zoom mau bertanya silakan. Ini di sini belum ada secara tertulis. Kalau mau langsung boleh. Ada. Oh, anak keras ya mungkin. Tafadhal yang mau bertanya via Zoom.
Bagaimana dengan seseorang yang baik sengaja ataupun tidak sengaja mencampurkan tarik dalam baca Al-Quran atau tilawah harian misalnya? Apakah termasuk aib? Aib. Tapi kalau dia tidak tahu, maka nggak apa-apa. Kalau dia udah tahu campur-campurin, maka aib. Kan pertanyaannya sengaja atau tidak sengaja kan? Kalau dia tahu, mau sengaja nggak sengaja itu aib. Loh, gimana? Ente kan udah belajar. Tapi kalau nggak tahu, dia bukan seorang yang alim, maka ya udah dimaafkan, ma'fun. Allah a'lam bishawab. Kalau dalam proses pengambilan sanad kok mencampur adukkan tarik ataupun riwayat ataupun qiraat, maka itu pendustaan di dalam riwayat. Barusan keluar ini tadi yang bertanya jelas insyaallah yang via Zoom. Jadi jawabannya aib jika dia faham, jika dia tahu, baik dia sengaja atau tidak, dan tidak mengapa jika dia belum tahu. Enak jadi orang bodoh itu kadang, orang jahil itu enak kadang. Namanya orang bodoh ya nggak apa-apa, nggak ngerti kok, kayak anak kecil aja. Namanya juga anak kecil nggak tahu, maafin aja dah, ya kan? Tapi emang mau gitu jadi orang bodoh, gitu. Terhina orang bodoh itu. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Dia akan meneguk kehinaan, kejahilan sepanjang hidupnya. Izin bertanya Ustaz. Taib, ada yang langsung bertanya? Izin Ustaz. Antum, tafadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, Allah. Nah, Ya Ustaz. Ya, pernah antum jelaskan di pertemuan kemarin alasan mat iwad dinamakan mat iwad karena mengganti fathatain Ustaz ya, menjadi alif. Kalau mat badal bukan fathatain, tapi suara nun sukun. suara nun sukun Tanwin. diganti menjadi alif ya Ustaz. Kalau mat badal dinamakan badal karena apa Ustaz? Boleh, itu tadi Anda kelewat belum jelasin karena ngejar waktu ya. Syukran. Jazakumullah khairan. Anda jelaskan. Sebentar. Layar. Anda akan share di sini. Mad badal. Badal. Antum sering jadi badal atau sering minta dibadalkan? Atau badal umroh misalnya. Badal artinya pengganti ya. Mad ini terjadi pada hamzah yang bertemu dengan mad. Hamzah bertemu dengan mad. Hamzah fathah bertemu dengan alif. Hamzah kasrah bertemu dengan ya sukun. Hamzah dhammah bertemu dengan waw sukun. Baik. Contoh misalkan manu. Manan. Tia. Perhatikan di sini. Amanu. A-nya kurang alif ini tadi. Yang pertama, amanu, imanan udiyah. Amanu ini asalnya adalah a'manu. Asalnya a'manu. Beda warna sebentar. Merah. Asalnya ini a'manu nih. Udah. A'manu. Imanan asalnya Allah keluar lagi. Asalnya imanan. Utiya asalnya u'tiya. Jadi a'manu, imanan, u'tiya. Itu asalnya. Sebentar. Itu tadi ya. Jadi asalnya ini. Baik. Asalnya ada dua hamzah. Hamzah pertama berharakat fathah, ketemu hamzah sukun. Hamzah pertama berharakat kasrah, ketemu sukun. Hamzah pertama berharakat dhammah, ketemu sukun. Coba kita baca sama-sama. A'manu, i'manan, u'tiya. Agak berat kan? Kan asalnya a'mana yu'minu kan? A'mana yu'minu. Karena ketemu dua hamzah ini,
lagi-lagi karena pengen meringankan pengucapan, maka hamzah sukunnya diganti dengan huruf mat yang semisal dengan harokat hamzah sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, maka huruf mat yang menggantikan adalah alif. Kalau sebelumnya kasrah, maka huruf mat yang menggantikan adalah ya sukun. Kalau sebelumnya dhammah, maka harokat yang maksudnya huruf mat yang menggantikan adalah waw sukun. Itu kenapa namanya mat badal. Yang menggantikan adalah huruf mat, yang digantikan adalah hamzah sukun. Proses mat badal mayoritasnya seperti itu. Jadi proses terjadinya mat badal mayoritasnya seperti itu. Apakah semua mat badal terbentuk dari proses ini? Jawabannya tidak, tapi mayoritasnya. Dan sesuatu dinilai atau dihukumi sesuai dengan mayoritasnya. Contoh yang tidak seperti Al-Quran. Al-Quran. Itu asalnya bukan Al-Qur'an, bukan. Atau yastahzi'una. Bukan yastahzi'un, bukan. Baik. Atau hal-hal yang lain. Ada kata-kata yang lain yang asalnya bukan dari proses ini. Makanya ada yang menamakan juga dengan syabih mat badal. Gitu. Tapi ya susah, udah mat badal aja. Gitu. Intinya dia mat badal. Jelas ya? Jadi, berarti yang di surah Al-Ahqaf itu termasuk mat badal. Kalau kita baca dari itu nih. Dari itu nih menjadi itu nih. Tapi kalau disambung, hamzahnya sukun. Am lahum syirkum fis samawati itu nih. Am lahum syirkum fis samawati tuni. Kalau mulai dari itu nih maka itu nih bi kitab. Atau yang contoh lain misalkan. Alladzi tumina amanatahu menjadi alladzi tumina. Afwan. Itu masih wasal. Alladzi tumina masih kalau memulai darinya maksudnya. Tumina amanatahu. Tumina amanatahu kalau memulai darinya. Ibtidak dari hamzah wasal maka itu kaidahnya apakah kasrah atau dhammah ada kaidahnya. Adapun hamzah yang keduanya jadi diubah menjadi mat. Namanya mat badal. Tapi kondisinya saat ini ya, saat ibtidak darinya. Syukran sekali. Afwan. Hayakumullah. Jazakumullah khairan. Wa'iyyakumullah. Wa'iyyakum. Kelas? Nah, ini lagi proses lagi. Afwan Ustaz. Baik. Bagaimana cara mengucapkan huruf ain agar tidak masuk ke hidung, tidak khusyum? Cara mengatasinya Ustaz. Nah, ini yang di Zoom belum muncul di Ana, mungkin bisa antum kopaskan, kirim lagi yang pertanyaan di Zoom. Antum kopaskan tulisannya, terus kirim lagi kalau memang tertulis. Ini di sini nggak muncul. Baik, untuk huruf ain. Huruf ain cara melatihnya Allah. Keluar lagi. Anda jawab yang di sini aja ya. Huruf ain cara melatihnya pertama fokus di makhrajnya dulu, fokus makhrajnya. Yaitu di tengah tenggorokan. Jadi fokus di sini. Yang kedua bantu dengan itmamul harakat. Kalau fathah dibuka sewajarnya, kalau kasrah diturunkan sewajarnya, kalau dhammah dimonyongkan sewajarnya. Baik, itu yang pertama fokus di makhraj. Fokus makhrajnya. Yang kedua, bantu dengan kaidah itmamul harakat. Itmam al-harakah. Yang ketiga, buktikan dengan tutup hidung. Tapi nanti dibuka lagi ya, jangan tutup hidung terus. Dibuka lagi. Baik, coba sekarang kita latih sama-sama. Makhrajnya ain di mana? Tengah tenggorokan. Coba. Ain. Ain. Fokus di sini. Jadi kalau makhrajnya aja belum kena ya susah. Makhrajnya dulu dapat. Masih a, i, u, lemah banget. Cantolin dong. Dapat itu. Pas sudah dapat makhrajnya, fokus makhrajnya, udah tahapan pertama bantu dengan itmamul harakat. Saat fathah maka dibuka. Jangan pantas saja keluar dari hidung. Orang malas-malesan bukanya gitu kan. Dibuka. Ain. Lanjut panjangkan.
ai, au, ba, bi', bu'. Yang ketiga, buktikan dengan tutup hidung. Jadi ini yang paling efektif nih, yang terakhir. Udah bisa ini dua, baru yang terakhir. Antum tutup hidung, suara ditutup sama dibuka sama saja. Baik. Bukan tapi ba. Baik. Jadi tutup hidungnya. Dengan menutup hidung, kita akan dibantu untuk bisa konsentrasi supaya nggak membawa suaranya ke hidung. Jadi sini ibaratnya ada pembatas nih. Jadi hidungnya ditutup, jangan sampai bawa ke atas. Berarti fokus aja di sini. Baik, saat fathah berarti buka nih. Jangan jangan dibawa ke atas. Turunkan. Ketika dhammah, ketika sukun, fokus di situ. Bir, bu'. Baik. Contoh misalkan abidu rabbil alamin. Demikian. Jelas? Itu tadi 3 langkahnya. Fokus makrotnya, pahami dulu. Kalau belum kena makrotnya masih susah. Yang penting kena makrotnya dulu. Kedua, bantu dengan itmamul harakat. Dan yang ketiga, buktikan dengan tutup hidung. Semoga membantu. Nah, Ustaz, dari Zoom, Ustaz. Nah, Untuk masalah kata qablu, Ustaz, yang pernah beliau baca, kata kalau qabli itu ketika menjadi mudhaf dan idhofah Iya. ilaih. iya. Yang itu isim dhahir. Iya. Itu. Kalau qablu itu ketika menjadi mudhaf dan idhofah ilaih ya takdiran. Nah, takdir. Kayak nggak disebutkan kan? Bagus itu, bagus. Jadi yang min qabli ini tambahan saja. Maksudnya sama. Tapi melengkapi, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini dia idhofah. Sebenarnya dua-duanya sama-sama idhofah, makanya dicari ini tanda tanya. Setelah apa gitu kan? Kalau disebutkan gitu, artinya zahir dia sebutkan, maka kasrah. Mudhaf ismin zahir atau ila ismin zahir. Mudhafun ila ismin zahir. Kemudian kalau dhammah dia mudhaf juga tapi mahdhuf, takdirhu gitu. Takdirnya apa gitu. Atau nya, biasanya langsung nya, sebelumnya gitu. Gitu ya. Makanya takdir sebelumnya. Nya apa? Ya lihat sebelumnya. Kalimat apa itu? Lagi bahas apa gitu. Contoh di surah Thaha tadi, kalau di surah Ali Imran kan jelas Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, maksudnya sebelum Allah menurunkan Al-Qur'an. Kalau yang di Thaha apa ayat sebelumnya itu? Ana belum kepikiran untuk yang ayat sebelumnya, ana cek. Walaqad ahidna, itu sebenarnya fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli. Naam. Ya, walaqad ahidna ila adama. Jadi fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Nah, ini dan kami telah pesankan, berikan pesan kepada Adam sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum hal tersebut gitu. Fanasia, tapi kemudian dia melupakannya, dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapatkan kemauan yang kuat darinya. Baik. Cukup insyaallah Ustaz ya. Kita cukupkan dulu, nanti dilanjut siang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insyaallah taala mulai lagi jam 1:30